Teman-teman, ini adalah Amazfit Cheetah Round, smartwatch paling baru ya dari Amazfit yang masih fresh, baru dirilis dan akan kita kupas tuntas untuk melihat seperti apa smartwatch-nya dan apa aja fitur-fiturnya. Jadi, ini digadang-gadang sebagai smartwatch terbaik dari Amazfit saat ini, teman-teman. Karena memang selain yang paling baru, secara harga juga jadi yang paling mahal ya di antara lini smartwatch Amazfit lain saat ini. Sebenarnya masih ada dua varian lain ya dari Amazfit Cheetah series, yaitu Amazfit Cheetah Pro yang pakai bezel titanium alloy, dan kemungkinan juga bakal ada Amazfit Cheetah Square yang bentuknya kotak ya kayak Apple Watch, tetapi masih belum masuk resmi ke Indonesia. Jadi untuk sementara tahta tertinggi dari smartwatch Amazfit yang resmi itu masih dipegang oleh Amazfit Cheetah Round ini. Untuk boxnya seperti ini teman-teman, dia hard box ya dengan packaging yang simple dan cukup premium. Ada branding Amazfit Cheetah di sini dan seperti biasa dia menggunakan Zepp OS yang merupakan OS smartwatch dari Amazfit. Di samping ini ditempel kartu garansinya dan di belakang ada beberapa detail fitur unggulan ya, seperti udah dilengkapi dual band GPS dan route navigation, terus kemudian punya berbagai fitur advanced running, terus ada AI training support juga. Punya sporty design dan baterai awet yang detailnya bakal kita lihat lebih jauh sebentar lagi. Dan ini kartu garansi resminya teman-teman. Ini dapat garansi dari Unicom Care ya. Terus di dalam boxnya kalau kita buka itu kita dapat welcome card yang di belakangnya ada QR code lah ya, untuk masuk ke manual instruction dan juga QR untuk download aplikasi Zepp. Dan di balik hardboxnya ini kita langsung disuguhi sama smartwatchnya. Dan di dalam sini kita dapat buku panduan lengkap ya, yang cukup tebal. Terus kemudian terakhir kita juga dapat magnetic charger 2 pin yang bisa kita konekin ke kepala charger USB Type A. Nah ini smartwatchnya teman-teman, Amazfit Cheetah Round. Ini masih disegel layarnya ya dengan stiker. Dan secara desain kalau kita lihat ini smartwatch yang klasik ya. Jadi sporty dengan desain melingkar yang besar dan terkesan manly. Varian warnanya cuma satu ini ya, yang dinamakan Speedster Grey, dan ini warnanya kombinasi abu-abu tua yang mendekati silver ya di bezel, crown dan juga tombolnya. Jadi kayak sengaja dikasih warna kayak gini biar ala-ala metal gitu. Terus untuk case dan strapnya ini warna abu-abu yang muda banget, mendekati putih tetapi masih ada tone abu-abunya. Terus di bagian holder dari strapnya ini dan juga di teks-teks dari tombolnya ini dikasih warna hijau muda. Dan untuk materialnya teman-teman, untuk bezel dan case-nya ini dia dari fiber reinforced polymer. Ini secara material kuat ya, dia ringan juga, cuman kalau dilihat memang lebih mirip plastik gitu ya, yang tentunya nggak bisa terlihat semewah material metal. Terus untuk crown dan tombol ini juga sama ya materialnya, fiber reinforced polymer. Terus di sini ada satu lubang mic, tetapi bukan buat telepon ini ya, karena nggak ada speakernya di smartwatch ini, jadi nggak bisa dipakai buat telepon langsung dari smartwatch. Mic-nya ini merupakan mic untuk voice command yang nanti bakal kita coba juga ya experience-nya. Terus di belakang teman-teman materialnya juga sama dan ini solid ya. Ada sensor-sensornya juga di sini. Untuk strapnya dia dibuat lubang-lubang gini ya. Artinya ini smartwatch yang sebenarnya memang didesain untuk olahraga teman-teman. Kayak Apple Watch Nike Edition atau juga smartwatch lain yang pakai strap lubang-lubang kayak gini. Nah strapnya ini dari liquid silicone. Ini lentur dan lembut banget ya feel-nya. Dibandingkan rubber biasa memang dia lebih lembut, lebih lentur dan lebih enak juga di kulit ya. Terus untuk loopnya ini ada dua. Satunya lubang-lubang juga, tetapi satunya lagi ada branding Amazfit-nya. Kalau untuk buckle-nya ini cabang 2, cuman memang dia juga terbuat dari fiber reinforced polymer ya, bukan terbuat dari metal. Dan strapnya ini bisa dilepas teman-teman dan diganti dengan strap yang berukuran 22 mm, yang secara ukuran sih udah banyak ya di pasaran. Dan ini ringan banget ya, 32 gram tanpa strap. Dan kalau pakai strapnya total beratnya itu 47 gram aja. Jadi masih mirip-mirip lah sama smartwatch lari lain ya, seperti Garmin Forerunner 265 misalnya. Tetapi udah jauh lebih ringan dibandingkan smartwatch adventure kayak Amazfit T-Rex yang memang secara desain dan kapasitas baterai lebih bulky ya daripada smartwatch ini. Oke, kita langsung aja nyalain sekarang, dan seperti biasa teman-teman ada logo Amazfit yang langsung menyambut ya. Dan di sini kita bisa pilih bahasa. Dan untuk konekin ke HP-nya, kita perlu install dulu aplikasi Zepp yang tersedia di Google Play Store dan juga Apple App Store. Jadi bisa dipakai di Android atau juga iPhone. Proses pairing-nya juga sangat gampang teman-teman. Tinggal scan QR code aja dan dia langsung kedetek ya. Dan juga otomatis pairing. Di awal dia akan ada update karena memang Amazfit ini termasuk brand yang cukup rutin ya. Dan juga konsisten dalam merilis update. Hampir semua smartwatch Amazfit yang gue punya ya, waktu di awal setup itu langsung ke bagian update kayak gini. Dan kita tinggal install aja untuk dapetin versi firmware terbarunya. Oke, proses update-nya udah kelar ya. Dan seperti ini tampilan default dari Amazfit Cheetah Round. Layarnya besar ya, 1,39 inch AMOLED. Dan tampilannya ini tajam banget teman-teman. Jadi warnanya terlihat vibran ya. Dan resolusinya juga
detail, dan dia udah ada always on display-nya juga yang stylenya senada dengan watch face utamanya. Watch face-nya juga ada beberapa pilihan ya yang pre-install, dan di sini ada beberapa opsi watch face digital, ada juga yang analog, dan beberapa watch face yang ada di sini itu bisa di-custom teman-teman, informasi apa yang pengen ditampilin di part watch face-nya ini. Oke, langsung aja kita coba pakai ya untuk smartwatch-nya, dan waktu dipakai sih feel-nya nyaman banget teman-teman. Jadi strap-nya ini terasa lentur ya dan halus banget di tangan. Untuk smartwatch-nya juga ringan. Dia udah ada fitur raise to wake-nya, jadi kalau diangkat dia otomatis nyala watch face full-nya ya kayak gini, dan kalau diturunin juga otomatis nyala always on display-nya untuk menghemat baterai. Dan secara navigasi dia sangat simpel teman-teman. Kalau kita swipe kanan ya, itu bakal langsung ke notifikasi. Jadi semua notif di HP yang memang kita terusin ke smartwatch itu bakal ditampilkan semua di sini. Untuk chat seperti WA itu bisa langsung kita replay ya menggunakan quick replay, yang text template-nya itu bisa kita buat sendiri ya melalui aplikasi Zap. Kita juga bisa replay SMS atau juga chat-chat lainnya ya. Dan memang nggak bisa langsung ngetik sih dari smartwatch-nya, tetapi lumayan lah kita bisa balas via quick replay ini yang template-nya bisa kita bikin sendiri. Terus kalau kita swipe up, ini langsung muncul shortcut card-nya. Nah, di sini kita bisa lihat cepat teman-teman untuk status cuaca, tracking workout-nya, terus kemudian sleep tracking, dan beberapa tracking lainnya. Dan kalau kita swipe kanan, dia langsung masuk ke daftar list aplikasi ya, dan juga list menu-menunya. Sedangkan kalau kita swipe ke bawah, itu masuk ke control center, dan di tombol back ini teman-teman, kalau kita tekan, itu juga jadi shortcut cepat ya untuk langsung masuk ke menu workout. Jadi kita langsung lihat aja detailnya satu persatu ya, biar teman-teman tahu seperti apa detail dari masing-masing menu dan juga fitur yang ada di smartwatch ini. Pertama, untuk control centernya, ini berisi banyak tombol shortcut ya untuk mengatur cepat smartwatch ini. Di sini kita bisa atur night mode, terus do not disturb, theater mode, dan yang lainnya. Kita juga bisa atur brightness-nya di sini teman-teman. Dan smartwatch ini udah auto brightness ya, jadi dia bisa otomatis mendeteksi dan menyesuaikan dengan brightness sekitar. Jadi kalau kita pakai outdoor di kondisi yang terik misalnya, itu brightness-nya bakal naik sendiri biar layar tetap terlihat jelas ya. Tetapi kalau indoor atau di malam hari ya dalam kondisi yang gelap, brightness-nya juga bakal turun sendiri secara otomatis. Tetapi kalau mau set manual itu juga bisa ya, tinggal kita geser-geser aja untuk slidernya. Terus kita juga bisa mengatur Bluetooth, alarm, dan yang lainnya. Tetapi yang cukup sering ya dipakai di sini mungkin Find My Phone ya, yang kalau kita tap HP-nya tuh bakal geter-geter, dan kalau kita tap icon lonceng ini HP-nya bakal langsung bunyi teman-teman. Memudahkan lah kalau kita lupa ya naruh HP di mana, jadi bisa nemuin HP dengan lebih cepat pakai fitur ini. Terus menu penting lain itu ada watch screen lead-nya untuk mengatur seberapa lama layar smartwatch terus menyala ya di mode full non AOD atau non always on display. Bisa kita pilih dari 5 sampai 20 menit atau di off sekalian. Di luar itu paling yang cukup useful ada flashlight nih yang bisa kita jadiin center darurat ya kalau lagi gelap. Nah, kalau dari shortcut card-nya teman-teman, di paling atas itu ada shortcut cuaca ya yang nampilin dengan cepat status cuaca saat ini kayak temperatur dan yang lainnya. Kalau kita tap ini ada detail grafisnya setiap jam ya, dan by the way ini masih dalam Fahrenheit ya, jadi kita bisa ubah sendiri nih unitnya ke Celsius dari aplikasi Zap. Kita swipe up itu bakal langsung masuk ke rekomendasi kayak UV-nya lemah atau kuat, terus buat cuci mobil bagus apa enggak, dan yang lainnya. Kalau kita swipe up lagi juga ada forecast atau ramalan cuaca ya selama seminggu ke depan. Terus di bawah cuaca ada last workout. Kita bisa lihat cepat ya durasi dan jarak workout terakhir. Kalau kita tap itu nampilin detail training effect, detail route, jarak, dan kecepatan, termasuk lap detailnya juga. Lalu ada shortcut workout status ya yang nampilin cepat detail training load-nya dan juga recovery time-nya. Kalau kita tap ini nanti juga bisa lihat lagi detailnya ya, termasuk VO2 max-nya juga bisa kelihatan di sini. Terus di Zap Coach ini ada plan workout yang bisa kita setup ya dari aplikasi Zap. Ini bakal kayak ngasih plan workout untuk ngebantu kita ya merencanakan workout sesuai dengan target yang kita mau. Terus ada alarm juga yang bisa langsung kita tambahkan, kita aktifkan dan kita matikan juga. Nah, yang menarik ini teman-teman, shortcut card sleep tracking yang secara cepat ya itu langsung nampilin tracking tidur kita dari jam berapa sampai jam berapa, dan kalau kita tap itu langsung bisa lihat ya detailnya berapa lama durasi tidurnya, terus kemudian skor tidurnya berapa, fase tidurnya seperti apa, dan bisa tracking tidur siang juga. Untuk heart rate secara cepat kita bisa lihat detail detak jantung kita, kalau kita tap langsung muncul grafiknya juga, dan memang dia terus track otomatis ya 24 jam untuk bisa kita monitor, dan kita bisa cek juga state hari ini kayak resting rate-nya dan juga heart rate range-nya, terus bisa lihat detail heart rate zone juga,
ya di sini, jadi fase-fasenya kelihatan semua, jadi secara fitur sangat lengkap. Terus untuk stres juga sama, secara cepat kita juga bisa lihat ya skor stres kita. Kalau di tab itu detail grafiknya pun muncul teman-teman, jadi bisa kelihatan ya stres range-nya dan grafis stres selama 7 hari terakhir. Untuk kartu aktivitas, secara cepat kita bisa lihat ya jumlah langkah, durasi workout, dan jumlah berdiri dalam 1 hari. Kalau kita tab, lebih detail lagi tentunya, ada grafik langkahnya, ada data fat burn-nya, jumlah berdiri, terus detail tracking aktivitas termasuk kalori dan yang lainnya. Lalu di card blood oxygen, itu ketahuan langsung ya, kadar oksigen dalam darah di pengecekan terakhir. Kalau kita tab, itu bakal ditampilin juga grafisnya sepanjang hari. Dan one tap sharing ini teman-teman, itu merupakan tab instan ya, untuk cek heart rate, stres, kadar oksigen dalam darah, dan juga jumlah nafas per menit dalam sekali tap aja. Hasilnya seperti ini ya. Untuk shortcut ini bisa diatur juga apa yang ditampilin, apa yang mau dihilangin, urutannya seperti apa, semuanya bisa kita ubah sesuka hati ya. Terus untuk menu workout ada banyak pilihan di sini ya, mulai dari yang populer kayak lari, jalan, renang, sampai latihan beban, hiking, dan yang lain-lain ya. Ada semua, total ada sekitar 150 lebih mode workout ya yang bisa teman-teman pilih. Di workout settingnya juga ada beberapa opsi pengaturan. Yang paling penting ada workout detection ya. Di sini terlihat ada 8 mode workout yang bisa didetek untuk start otomatis ya. Ada lari, jalan, renang, sampai rowing machine. Sensitivitasnya juga bisa diatur ya, dari low sampai high. Dan karena udah ada GPS di smartwatch ini, kita bisa atur akurasi GPS-nya, mau yang akurat, power saving, atau yang lainnya. Untuk menu-menu lain seperti workout history, weather, alarm, dan berbagai trackingnya, tadi udah sempat kita bahas ya waktu ngebahas shortcut card, dan isinya memang sama. Untuk yang belum dibahas, di sini ada music player. Ini bisa buat kontrol musik ya yang lagi dimainkan di smartphone. Bisa juga kita nyimpan file lagu di smartwatch ini buat dimainin secara offline ya, meskipun kapasitas storage-nya buat nyimpen musik terbatas ya di 2,3 GB aja, tetapi kalau melihat besarnya file musik yang biasanya 5-10 MB aja, ini udah bisa buat nyimpen 250 lagu lebih. Jadi udah cukup banyak teman-teman. Kita juga bisa konekin TWS earphone ya ke smartwatch ini kalau pengen denger musik pas olahraga tanpa harus bawa smartphone, itu juga bisa. Terus di sini juga ada kalender yang juga nampilin detail jadwal dan event kita. Dan di menu more itu masih ada ya banyak tool yang mungkin berguna buat teman-teman. Kayak misalkan Sun and Moon ya, ini untuk lihat jadwal muncul dan tenggelamnya matahari ataupun bulan. Terus ada juga kompas yang selain jadi petunjuk arah, ini juga nampilin detail ketinggian ya di atas permukaan laut dan tekanan udaranya juga. Nah, di barometer ini lebih lengkap dan lebih detail lagi, karena detail air pressure dan juga altitude bisa kelihatan ya di sini. Terus ada cycle tracking juga untuk siklus kewanitaan, meskipun secara desain sih ini lebih cocok ya buat cowok, tetapi kalau ada cewek yang suka smartwatch dengan model seperti ini, fitur cycle tracking ini bisa dimanfaatkan. Terus ada breath untuk latihan nafas ya, biar lebih relax. Ada stopwatch juga, ada countdown timer juga, ada find my phone, world clock ya, itu juga bisa kita atur sendiri ya, mau nampilin jam di kota apa, negara apa. Terus ada to do juga ya, buat lihat to do list, meskipun sayangnya untuk to do list ini sendiri hanya bisa ditambahkan dari aplikasi Zap ya, lewat smartphone. Dan ada Pomodoro timer untuk produktivitas juga teman-teman. Nah, kalau di settings, ini ada watch face settings, tempat kita bisa memilih watch face terinstall. Time formatnya juga bisa diganti ya, mau yang 12 jam, 24 jam, atau mengikuti format smartphone. Begitu juga dengan format tanggal, itu juga bisa diubah sesuai keinginan. Terus di Bluetooth settings, kita bisa konekin TWS earphone atau workout aksesoris ya ke smartwatch ini. Dan di display setting, itu ada brightness auto dan juga manual. Ada screen on duration juga yang bisa diatur ya, dari 5-30 detik. Always on display-nya juga bisa diatur sendiri di sini teman-teman. Stylenya mau style yang ngikutin watch face-nya ya kalau tersedia, ataupun pilih style sendiri itu juga bisa. Terus kita juga bisa atur kapan always on display ini nyala ya, mau sepanjang hari, terjadwal, atau smart, dan lain-lain itu juga bisa. Terus ada race to wake juga ya, yang bisa diaktifkan atau dimatikan. Dan untuk temanya juga bisa diganti teman-teman. Ada beberapa pilihan tema icon ya di sini yang bisa dipilih sesuai dengan selera. Terus bisa nyalain layar juga ya kalau ada notif masuk atau saat workout. Terus di setting sound and vibration, volume bisa diatur ya, tetapi karena smartwatch ini nggak ada speakernya, jadi ini cuma ngatur volume earphone Bluetooth yang kita konekin ke smartwatch ini. Terus ada opsi vibrate ya waktu muncul alert, ada opsi vibrate juga saat crown diputar, karena memang crown ini juga jadi crown untuk navigasi teman-teman, jadi feel-nya enak nih pas diputar, ada getar-getarnya. Terus di workout setting ini tadi udah sempat kita bahas ya, ada workout auto detection yang bisa dipilih workoutnya apa dan sensitivitasnya berapa, tetapi memang nggak semua workout
itu bisa di auto detect ya. Di sini cuman ada 8 aja yang bisa kita pilih. Terus GPS settings ini juga tadi udah sempat dibahas, kita bisa pilih akurasinya. Terus di preferences kita bisa atur juga ya button mode-nya ini untuk mengaktifkan atau mematikan fungsi tombol. Untuk do not disturb bisa diatur juga ya, mau manual, terjadwal, atau otomatis pakai smart DND. Terus sleep mode ini juga bisa diatur ya, sleep screen-nya, dan bisa diatur juga otomatis aktif kalau kita sedang tidur. Terus ada pengaturan baterai saver mode juga di sini, ada clock mode yang cuman menjadikan smartwatch ini sebagai jam tangan biasa ya, tetapi baterainya bakal jauh lebih awet. Terus kita bisa tambahkan pin juga kalau jam tangan dilepas ya, itu nanti otomatis ngunci. Nah, yang bikin smartphone ini customizable, kita bisa atur nih, tekan tahan tombol atas ini buat apa. Dan tombol bawah juga bisa diatur ya, buat apa. Defaultnya yang crown atas ini kalau kita tekan tahan, itu bakal mengaktifkan offline voice command ya. Dan yang bawah itu bakal masuk ke menu workout, tetapi bebas kita mau ganti apa aja itu bisa. Terus listnya bahkan bisa kita atur juga ya urutannya, bisa kita urutin nih dari yang paling sering kita akses misalnya ke yang paling jarang kita akses. Untuk control center ini juga bisa kita atur ya urutan dan isinya apa aja. Terus ada pengaturan offline voice control juga, karena memang kita bisa perintah smartwatch ini pakai suara teman-teman. Kita bisa lihat semua komen yang disupport oleh voice control ini apa aja, mulai dari ngatur workout, buka apps, atur alarm, dan lain-lain. Tetapi sayangnya memang voice control ini belum support bahasa Indonesia teman-teman. Bahasa yang disupport itu cuma 4 ya, yaitu China, English, Dutch, dan juga Espanyol. Jadi kita paling pakai bahasa Inggris ya kalau mau manfaatin fitur ini. Untuk experience-nya sendiri sih enak ya. Akurat juga dia detect komennya dengan fungsi yang bisa dibilang bisa mengontrol smartwatch secara menyeluruh. Turn on flashlight. Terus pengaturan berikutnya ada pengaturan bahasa smartwatch ya. Kalau untuk bahasa smartwatch sih ini ada banyak pilihannya teman-teman. Bahasa Indonesia pun di sini juga udah ada ya dan bisa dipakai. Terus untuk wearing direction ini juga bisa mau dipakai di tangan kanan atau di tangan kiri. Nanti orientasi layarnya itu bakal menyesuaikan. Terus ada pengaturan morning updates yang menampilkan report yang akan ditampilkan setiap pagi. Jadi kita bisa pilih ya apa aja yang mau ditampilkan di morning updates ini. Dan pengaturan yang juga sangat penting teman-teman ada di baterai manager. Di sini kita bisa dengan mudah ya mematikan atau mengaktifkan fitur continuous monitoring kayak heart rate monitoring, blood oxygen monitoring, stress dan sleep monitoring, termasuk sleep breathing quality monitoring juga. Terus always on display itu juga bisa dimatikan di sini ya. Begitu juga dengan workout detection. Jadi bisa dibilang semua fitur yang bisa punya pengaruh ya ke keawetan baterai itu bisa diatur dari baterai manager ini. Di sini kita juga bisa melihat statistik penggunaan smartwatch di sepanjang hari ini. Terus di sini kita juga bisa download offline map ya untuk rute kalau lagi workout misalnya. Dan area map yang pengen kita download itu bisa diatur dari aplikasi Zepp. Terus terakhir di pengaturan sistem, ini ada detail dari smartwatch ya, kayak software version, sisa storage, termasuk juga serial numbernya, dan tentu ada opsi juga kayak restart, shutdown, dan factory reset smartwatch. Overall sih dari sisi smartwatchnya ini menarik banget teman-teman karena dia ringan, desainnya keren, layarnya besar ya dengan tampilan tajam, terus punya fitur lengkap juga serta nyaman dipakai meskipun secara material dia tidak semewah smartwatch yang terbuat dari metal. Kalau untuk di smartphone-nya di aplikasi Zepp semua data terkumpul ya dan diolah di sini dari hasil tracking langkah, tidur, heart rate, skor keaktifan, workout history semua bisa dimonitoring. Di masing-masing data ini kalau kita tap bakal ditampilin lebih detailnya ya kayak grafik harian, mingguan, bulanan beserta data analisa dan penilaiannya itu semuanya bisa ditampilkan di sini. Terus untuk history workout karena ada GPS-nya ya di smartwatch-nya, kita jadi bisa lihat peta rute workout-nya beserta detail workout kayak kecepatan, kalori yang dibakar ya, terus durasi beserta grafik dan berbagai analisanya. Di menu health kita juga bisa ubah target harian ya, baik itu target langkah, tidur sampai kalori yang dibakar setiap harinya itu bisa diubah, tapi yang paling penting ada di pengaturan device-nya. Di sini nyari semua hal yang ada di smartwatch itu bisa kita atur juga melalui aplikasi Zepp. Health monitoring misalnya, itu bisa kita atur ya, frekuensinya seberapa sering dari 1 menit sekali sampai 30 menit sekali atau dimatiin sekalian juga bisa. Tentu semakin sering frekuensinya bakal semakin tinggi ya konsumsi baterainya. Terus kita bisa atur juga notifikasi apa aja yang masuk ke smartwatch ya, dari call, SMS, sampai notif aplikasi, itu bisa kita tentuin aplikasi apa yang bakal diterusin ke smartwatch notifnya dan aplikasi apa yang enggak. Gue biasa cuma nerusin aplikasi-aplikasi komunikasi yang penting ya, kayak WA dan email atau telepon misalnya, sedangkan aplikasi yang lain kayak sosmed itu enggak, biar
nggak terlalu mengganggu juga ya saat kita beraktivitas pakai smartwatch, nggak sering getar-getar. Nah ini yang paling penting teman-teman, kita bisa bikin template quick reply sendiri yang bisa kita pakai ya buat balas WA, SMS atau chat lainnya, termasuk juga balas-balas chat sosmed. Terus di menu watch face ini ada banyak banget ya pilihan watch face yang bisa kita install, dari yang gratis sampai berbayar dengan berbagai desain juga ya, baik analog atau digital. Cuman memang nggak semua watch face yang ada di sini itu punya style always on display yang senada dengan watch face utamanya. Jadi ya silakan dipilih dan dicobain sendiri teman-teman mana yang paling cocok. Terus di sini juga ada App Store-nya teman-teman, karena memang kita bisa install aplikasi ya dan juga mini game di smartwatch ini. Tetapi jangan mengira App Store-nya ini berisi banyak aplikasi ya kayak di Google Play Store atau Apple App Store, karena di sini koleksinya cukup terbatas. Cuman ya lumayan lah, kita bisa install beberapa app yang useful ya, kayak misalkan kalkulator, maps navigation, atau sekedar BMI kalkulator ya di smartwatch ini. Sisanya setting-setting yang tadi bisa kita ubah lewat smartwatch bisa juga diubah lewat Zepp app ini, kayak display and brightness dan yang lainnya. Dan mengatur dari aplikasi Zepp menurut gua ya itu lebih enak daripada mengatur langsung dari smartwatchnya, karena memang di sini lebih jelas, lebih luas, dan organisasi pengaturannya juga lebih rapi ya. Nah kalau tadi di smartwatchnya kita bisa find my phone ya, untuk mencari smartphone di aplikasi Zepp ini kita bisa find my watch untuk menemukan watchnya. Cuman sayangnya karena memang nggak ada speaker built-innya, maka smartwatchnya ini cuman bisa getar-getar aja teman-teman kalau kita cari. Terus sisanya paling ya bisa update firmware ya dari sini, terus bisa lihat produk manual juga ya secara digital, dan ngelihat personal record. Oh ya, ini biasa bikin penasaran juga, apakah Amazfit Cheetah Round itu udah bisa connect dengan akun Strava dan yang lainnya. Nah, di sini teman-teman, ternyata dia udah bisa connect ke beberapa layanan ya, seperti Google Fit, Strava, Relief, Alexa, Adidas Running juga bahkan, dan Komoot. Jadi dia udah bisa share data ya dengan Strava kalau teman-teman misalkan pakai layanan ini. Dan sisanya paling ya pengaturan standar ya, kayak pengaturan akun dan juga keamanan, terus kemudian pengaturan night mode, permission management yang dikumpulin jadi satu, karena memang kalau untuk smartwatch ya permission yang diminta tuh banyak banget teman-teman. Dan itu ya semua detail yang bisa gua kupas tuntas dari Amazfit Cheetah Round ini, mulai dari detail desainnya, kemudian fiturnya dan yang lainnya, dan untuk pengalaman suka duka serta kelebihan dan kekurangan dari Amazfit Cheetah Round itu bakal gue bahas ya di video reviewnya setelah gue pakai smartwatch ini selama beberapa hari ke depan. Kalau ada pertanyaan, pendapat, atau request review apa yang pengen dibahas ya dari smartwatch ini, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno, pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.